Apakah berbicara sendiri itu sesuatu yang normal? Ketika sedang menunggu antrian di minimarket, kita berpikir apa semua keperluan saya sudah dibeli? Atau ketika sedang mengendari mobil, kita berbicara kepada diri sendiri, nanti malam enaknya makan apa ya di rumah? Berbicara dengan diri sendiri, mungkin hal ini kita lakukan setiap harinya. Namun, jika kita melakukannya di tempat umum, hal ini tentunya akan memalukan. Stop it. Get some help. Bahkan stigma yang ada mempercayai bahwa berbicara dengan diri sendiri memiliki hubungan atau kaitan dengan gangguan jiwa. Jadi, apakah berbicara dengan diri sendiri itu normal atau memiliki manfaat? Welcome to Creator's Mind. Selama beberapa dekade, penelitian yang dilakukan terhadap hal ini menemukan bahwa berbicara kepada diri sendiri merupakan hal yang lumrah. Bahkan hal ini pasti dilakukan oleh semua orang setiap harinya. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri mengacu pada narasi yang terjadi di dalam kepala kita atau biasa disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Berbeda dengan gangguan mental atau mengingat suatu fakta. Psikolog menggambarkan self-talk ini sebagai suatu pemikiran yang terverbalisasi atau terucap yang mengarah kepada diri sendiri atau suatu aspek kehidupan. Contohnya, ketika kita mengingatkan kepada diri sendiri seperti saya harus melatih cara saya melempar bola basket lebih baik lagi. Atau menjelaskan situasi yang sedang dilihat seperti, wah, hari ini gym ramai sekali ya, mungkin saya akan kembali besok pagi. Pada umumnya, self-talk pada orang dewasa seringkali terjadi di dalam diri mereka dan tidak dibicarakan secara lantang, walaupun hal tersebut tetap termasuk self-talk. Walaupun demikian, pengalaman self-talk pertama kita terjadi ketika kita masih balita, di mana hal ini dilakukan secara lantang. Karena anak-anak seringkali berbicara sendiri dengan bersuara saat sedang bermain. Selain itu, pada tahun 1930-an, seorang psikolog Rusia bernama Lev Vygotsky berhipotesis bahwa komunikasi dengan diri sendiri saat kecil merupakan kunci dari perkembangan. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa self-talk ini merupakan hal yang penting dan dapat membantu kita dalam banyak hal, seperti menyusun sebuah rencana atau bahkan memotivasi diri sendiri. Namun perlu diingat juga bahwa ucapan yang kita berikan kepada diri sendiri ketika self-talk memiliki dampak yang nyata terhadap sikap dan kinerja kita dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan self-talk secara positif terbukti dapat meningkatkan fokus, kepercayaan diri, dan membantu mengatasi tugas sehari-hari. Dan sama halnya seperti bercerita dengan seorang teman dapat mengurangi stres, berbicara pada diri sendiri juga dapat membantu kita mengatur emosi menjadi lebih baik. Jadi, daripada mengatakan, aku akan lulus ujian ini, lebih baik kita katakan, Hanson, kamu sudah siap menghadapi ujian ini dengan sangat baik. Jadi ketika self-talk dilakukan secara positif, maka akan membantu kita. Sebaliknya, melakukan self-talk secara negatif dapat merugikan diri kita sendiri. Seberapa sering kita mengkritik diri sendiri secara berlebihan dan sangat negatif hingga menjadi racun untuk diri sendiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang sering berbicara secara negatif kepada diri sendiri cenderung akan mengalami perasaan depresi yang lebih dalam. Oleh karena itu, lain kali ketika sedang berbicara kepada diri sendiri, ingatlah untuk bersikap baik. Karena kita sendirilah pasangan yang akan diajak bicara terus-menerus panjang tahun hingga tua nanti. Dengan melakukan self-talk yang positif, kita pun akan menjadi pribadi yang semakin positif, kreatif, dan produktif. Selamat berbicara sendiri. Stop it. Get some help.